yang dulu masa? Ayo pakai pribadinya. Halo, selamat sore sahabat Prostem yang sudah bergabung di live Instagram kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman semua, sahabat Prostem, akhirnya nih Prostem mengadakan lagi live Instagram pertama di 2024. Dan yang spesial adalah mungkin yang belum dilakukan sebelumnya nih, kita mengadakan live Instagram di salah satu fasilitas terbaru dari ICTP Lab-nya Prostem. Nah, mungkin sahabat Prostem semua udah pernah ngeliat ya postingan atau update dari Prostem mengenai adanya peresmian gedung baru yang dilaksanakan Desember lalu tahun 2023. Nah, ini salah satu dari fasilitas kami nih di ICTP Lab. Seru banget kan? Jadi untuk teman-teman semua, sahabat Prostem yang mungkin ingin kepoin nih apa aja yang ada di ICTP Lab, boleh banget. Nah, tentu juga hari ini di live Instagram kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi ataupun topik yang seru banget nih. Dan juga tentunya nggak cuma sama aku, nanti akan ada ekspertis yang juga ahli di bidangnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin sedang juga diperbincangkan nih, yaitu mengenai bagaimana kasus COVID ya, yang sudah diomongkan gitu ya sejak Desember lalu. Dan kita akan mengangkat temanya adalah waspada lonjakan COVID-19, perkuat imunitas. Nah, tentunya teman-teman semua, kenapa nih kita mengangkat lagi topik COVID-19 ini? Karena ternyata menurut data, di Desember tahun 2023 terdapat lonjakan data COVID-19 lagi nih di Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa memang kebanyakan data dari COVID-19 ini ataupun kasus COVID-19 ini tuh tingginya di 2020, 2021 hingga 2022 awal ya, sahabat Prostem semua. Tapi ternyata di akhir tahun lalu terdapat beberapa kasus baru nih yang akhirnya menjadikan keresahan baru nih di masyarakat. Nah, hal ini akan kita angkat, akan kita kupas tuntas juga bersama ekspertis yang sudah ahli di dalamnya gitu ya. Nah, dengan siapa nih kita akan berbicara dan juga akan berkomunikasi dan juga berdiskusi nih sama sahabat Prostem semua sore hari ini gitu ya. Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu dokter, yaitu Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam, konsulen. Nah, biasanya itu dokter kerap disapanya itu dengan Dokter Koko. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi seru dengan Dokter Koko membicarakan bagaimana sih peran dari kita menjaga imunitas gitu ya saat ini. Karena ketika ada COVID-19 mungkin sekarang kita tidak bisa protokol yang ketat seketat 2020, 2021 gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya cara kita ataupun usaha kita untuk akhirnya bisa meningkatkan imunitas kita, salah satunya adalah dengan terapi stem cell atau sekretom gitu ya. Nah, kita akan kupas tuntas. Sebelumnya kita akan invite dulu narasumber kita pada sore hari ini. Oke, sebentar. Dari kita menunggu nih, udah hadir di tengah-tengah kita nih, udah ada Dokter Koko yang luar biasa akan membagikan banyak sekali informasi, kemudian hal baru mengenai COVID-19. Oke, selamat sore dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, baik. Dokter, bagaimana sih kabar ini? Kenapa, Mbak? Sinyalnya kurang oke. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Oh, baik. Alhamdulillah, sehat, segar. Segar? Oke. Lagi Habis hujan. Iya, habis hujan ya dok ya. Lagi ada di rumah sakit dok? Enggak, ini sekarang lagi di kantor yang bukan rumah sakit ya. Oke. Nah, mungkin sahabat Prostem juga di sini tadi udah kepo gitu ya dengan dokter Koko sebelumnya. Dan ternyata dokter Koko juga selain juga dinas di rumah sakit, sekarang sedang melanjutkan pendidikan ya dok ya? S2 Biomedik di Universitas Indonesia. Betul ya dok ya? Iya, benar. Jadi kerjanya sebagian di laboratorium juga, di klinik juga, di rumah sakit juga, di hutan juga kadang-kadang. Wah,
luar biasa. Ini produktif sekali, tapi terima kasih ya dok sebelumnya udah menyempatkan waktunya nih berbincang sama sore bersama podcast gitu ya dok ya. Semoga banyak yang bisa kita ambil khususnya untuk para sahabat fans di sini. Nah dok, tadi aku udah spill sedikit ya sama sahabat Konstan bahwa kita sedikit berbincang lagi mengenai kasus COVID-19 dok yang tahun lalu mungkin ya awal akhir tahun gitu sempat dok katanya. Nah itu seperti fenomena kasus COVID-19 teman-teman. Oke, jadi eh, mungkin kita sedikit review sejenak ya. Ya, Kemarin itu dari tahun 2020 sampai 2023, saya itu salah satu dokter yang bertugas di Wisma Atlet di waktu itu rumah sakit darurat COVID ya. Nah, memang waktu itu kita udah mengamati bahwa ini kayaknya dan udah terinformasi juga bahwa ini nanti nih kayaknya pandemi ini setelah beberapa waktu dan memang akhirnya seperti yang kita lihat sekarang bahwa pandemi akan bertransisi menuju endemi, ya kan? Nah, ya, ini sekarang ini kita masih ngamatin ini bagaimana polanya, tapi memang lonjakan kasusnya sudah tidak setinggi di 3 tahun kemarin. Kita harus bersyukur ya, alhamdulillahnya itu udah fase-fase masa-masa berat itu udah lewat dan semoga nggak terulang lagi ya. Jadi ya, masa beratnya fase yang benar-benar struggle nakesnya, tenaga medisnya, pemerintah, masyarakat terutama juga ya, itu kan udah eh, dirasakan 3 tahun kemarin. Nah, selama fase-fase itu kita udah diinformasikan juga oleh para peneliti di dalam dan di luar negeri bahwa sebagian teman saya nih kan waktu itu bilangnya ya waktu itu lagi capek-capeknya nih ya, itu banyak yang bilang bahwa kok ini kayaknya bakal stay for long time, dia akan berada pada kurun waktu yang cukup lama ya. Jadi jangan mengira bahwa setelah apa namanya vaksinasi yang begitu kencang didorong di Indonesia, kemudian pandemi benar-benar bukan pandeminya, COVID-nya benar-benar akan hilang karena virusnya akan tetap tersirkulasi dalam jumlah yang tidak lagi setinggi kemarin, tapi bakal tetap menjengkelkan buat orang-orang yang kena COVID itu meskipun katanya ringan dan sebagainya. Nah sekarang jadinya kan kita lihat dalam 1-2 tahun ini itu sejak 2023 Maret atau April kemarin kita udah ngamatin selama bulan-bulan itu tuh, oh iya benar bahwa ada terjadi pelonjakan iya, tapi dianggap bahwa rumah sakit vaskes kita di Indonesia itu sudah siap untuk merawat dan dokter-dokternya, tenaga kesehatannya juga sudah cukup terlatih. Jadi pemerintah kan sudah ngumumin tuh bahwa COVID sudah tidak lagi dinyatakan sebagai pandemi dan kita bertransisi menuju endemi. betul. Jadi kasus masih ada. Saya melihat bahwa gejala-gejala COVID itu kan banyak banget ya, dan memang dia selama beberapa bulan ini ke pasien-pasienku gejala-gejala itu masih tetap ada ya, ada yang paru-parunya bermasalah, radang paru, kemudian ada juga yang kayak dia mengalami diare, ada yang gangguan tidur, ada yang mual muntah, ya macam-macam. Jadi memang kuncinya adalah kita mencoba menerapkan pola hidup sehat disiplin mungkin, itu satu ya. Kemudian yang kedua mencoba menjaga sistem kekebalan kita tuh berfungsi seoptimal mungkin, itu dua ya, poin kedua. Dan yang ketiga ya tetap waspada gitu, lihat ke sekeliling teman-teman semua bagaimana perilaku, bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kalau lagi banyak yang sakit, otomatis penjagaan kita harus lebih ditingkatkan. Tapi kalau yang sehat itu lebih banyak dan juga badan kita bugar dan lain-lain, ya
precautionnya tentu tidak seketat kalau sedang banyak yang sakit. Dan musim-musim sekarang ini pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu biasanya kita melihat lonjakan adalah kasus-kasus influenza, kemudian ada kasus pneumonia, COVID juga. Kayaknya mulai kita lihat, oh ada COVID nih, satu dua ya. Ada tipikal pneumonia yang kayak bisa jadi ini COVID, bisa jadi juga enggak, bisa jadi jamur dan sebagainya. Itu kuncinya menjaga sistem kekebalan atau kerennya lazimnya didengar orang-orang tuh imunitas ya. Immunity sistemnya itu selama beberapa tahun ini tuh betul-betul banyak dibahas ya. Jadi orang-orang mulai familiar. Nah, itu yang benar-benar kita mencoba menjaganya. Nah, sistem kekebalan kita inilah yang kayak tentara dia sifatnya di dalam tubuh ya, dia bisa bertindak sebagai yang mencegah kuman-kuman itu menjadi merusak sel-sel yang sehat ya, mencegah infeksi, mengurangi inflamasinya dan seterusnya. Itu tuh. Oke, setuju banget. Jadi walaupun kita ini bukan endemi lagi, tapi tentunya kita nggak boleh lengah ya dok ya. Dan semua harus tetap menjaga imunitas. Nah sebelum kita ke next question, untuk sahabat Prosem yang sudah hadir ini boleh banget kalau punya pertanyaan seputar COVID-19 ataupun mengenai stem cell itu boleh banget ya mengisikan pertanyaannya di question box. Oke, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab dan akan kita langsung tanyakan nih ke ekspertis kita yaitu Dokter Toto. Nah, dokter, tadi kan sudah disinggung ya dok yang mengenai walaupun bukan jadi pandemi lagi COVID-19, tapi ternyata data kasusnya tetap ada gitu ya. Nah ini bagaimana ya dok? Karena di tahun 2020 dan 2021 kebetulan Kementerian Kesehatan juga sudah menyarankan salah satu terapi adjuvan yaitu mengenai terapi stem cell dan juga sekretom gitu. Yang mungkin dokter Koko juga udah analisis di dalamnya, meneliti di dalamnya gitu. Kan boleh berbagi sedikit kepada sahabat Prostem dok mengenai hal tersebut? Jadi kalau saya sih ya, mungkin saya akan lebih banyak cerita pengalaman, tapi sedikit teori di depan barangkali ya. Jadi tadi saya sempat mention bahwa pada infeksi coronavirus, dalam hal ini COVID ya, itu pada pasien-pasien itu saya melihat bahwa penyakit-penyakit komorbid mereka itu rata-rata menjadi lebih berat. Jadi bukan kita nggak hanya bicara infeksi COVID-nya saja, tapi ternyata dia terkait juga dengan karena coronavirus ini kan dia menyerang melalui pintu namanya ACE ya, ACE2. Nah, itu reseptor lah ya, itu reseptor. Ini sedikit bau teori. Reseptor ACE2 ini tersebar di berbagai organ ya, karena dia ada di vaskuler, ada di organ-organ kita. Nah, dia itu dalam tanda petik membuat menjadi lebih tertua organ-organ itu. Ya, saya ngamatin. Oh, ternyata misal mereka yang punya fungsi kapasitas jantung beberapa, itu kita amatin kok jadi turun juga fungsi kapasitas jantungnya, ya. Terus misal ada juga beberapa pasien itu kok ini fungsi ginjalnya sedikit terganggu, ya. Berarti terjadi penuaan lah pada organ-organ tersebut. Yang paling menarik buat saya karena salah satu yang subjek penelitian itu kan yang terkait dengan neuroscience ya, terkait dengan otak dan sebagainya. Nah, kita melihat, saya menyaksikan sih bahwa pola pasien itu ada yang menjadi sedikit menjadi lebih berat dalam hal bagaimana dia menjadi lebih cemas, susah tidur, bagaimana pola tidurnya itu terganggu, ya itu yang saya amatin sih. Dan yang tadinya itu rata-rata dialami oleh orang-orang yang lebih senior citizen, yang usianya lebih tua, kok ini dialamin yang anak-anak muda juga ada pada merasakan, pada kena semua, ya kan? Oh, enggak semua ya, tapi ada, saya lihat fenomena-fenomena itu terbagi. Nah, ya para pakar sih menyebutkan bahwa ya itu menjadi semacam aging ya. Ini kayak
mengakselerasi agingnya, mengakselerasi proses penuaan yang dialami oleh pasien-pasien, dialami oleh mereka yang terinfeksi oleh virus corona. Nah, waktu itu karena melihat yang terjadi pada pasienku, terus kemudian mencoba mengkaji juga dengan teman-teman dari bagian yang lain, dari divisi yang lain, departemen yang lain, dari negara lain, ya. Dan kan banyak banget tuh penelitian, bener-bener banjir penelitian itu dalam kurun waktu 3 tahun until today, ya. Dan sekitar beberapa bulan awal itu saya ngamatin kok ini pasien-pasien jadi lebih cepat tua ya dalam tanda petik. Jadi mereka bahasa awalnya mungkin lihatnya kayak lebih jompo gitu loh, Lebih jompo ya. iya iya ya, yang saya amatin itu ya. Jadi kayak ini pendekatannya kayaknya bukan hanya paru-parunya Ya. nih yang mesti dikasih antivirus dan sebagainya ya, karena setelah virusnya hilang, tidak lagi terdeteksi, kemudian pasien-pasien itu dinyatakan sembuh dan boleh pulang, Ya. sebagian dari mereka itu tetap tidak benar-benar 100% fungsional. Jadi enggak 100% gimana ya? Kalau kita dulu sebelum COVID, batuk pilek, flu dan lain sebagainya, mayoritas orang setelah mengalami periode menjengkelkan dari batuk pilek flu itu kan dia hampir 100% recover lagi, fungsional lagi, bisa kerja, bisa naik tangga, bisa olahraga dan seterusnya ya. Tapi saya ngamatin di awal-awal, terutama pada Delta tuh, pada waktu Delta lagi puncak-puncaknya itu benar-benar kayak aur-auran banget. Itu satu. Gejala klinis di pasien-pasien itu severity-nya lebih dibandingkan varian yang lain. Kemudian pasca itu pun meskipun mereka udah dinyatakan negatif swab dan sebagainya, ternyata dia nggak bener-bener seger, nggak ini loh. Aku juga pernah kena COVID terus kayak ini kena apa ya? Dan saya ngerasain sendiri waktu itu, wah ini kayak jadi jompo nih. Jadi saya pernah, jadi kayak kok saya kuat tuh biasanya naik turun tangga sampai berapa 4-5 lantai gitu ya, sampai lantai 6 biasanya bisa. Tapi after episode COVID yang justru di akhir-akhir, waktu itu mungkin udah mulai kendor sih ya. Jadi saya sendiri ada salahnya nih. Jadi di akhir-akhir itu kayak kena, dan saya ngerasain oh gini nih rasanya pasien saya kayak gini. Jadi kapasitas fisik kita itu sempat turun, dan itu terjadi beberapa minggu. Nah, karena saya lihat bagaimana pasien-pasien itu menjadi lebih tua dalam tanda petik, akhirnya berpikirlah ini gimana sih pasien-pasien itu dimudahin lagi ya. Kalau nih dibikin fit lagi, dibikin seger lagi, dibikin bugar lagi, akhirnya mulailah bukan hanya antibiotik, bukan hanya antibiotik kalau ada pneumonia gara-gara bakteri ya, tapi kan ini viral pneumonia. Nah, jadi bukan hanya antivirus yang kita berikan, tapi juga kayak apa nih makanannya mesti diatur supaya dia lebih cepat pulih gitu. Itu satu. Terus di Wisma Atlet waktu itu saya minta bagaimana kalau mereka dibuka jendelanya, dibikin berjemur, ada interaksi sosial dan sebagainya. Jadi kita gunakan tempat barangkali waktu itu teman-teman melihat di TV itu kayak di Wisma Atlet itu malah kok jadi kayak Car Free Day, malah disuruh olahraga dan sebagainya. Mungkin ada tempat waktu itu kayak buan sejenak waktu itu ya. Tapi itu salah satu proses yang kita coba, kita harus pulihkan orang-orang ini. Bukan hanya bicara positif negatifnya hasil swab, tapi kapasitas fisik mereka harus dinaikin, harus dipulihkan ya. Makanan, kemudian vitamin, suplemen, olahraga, interaksi sosial. Nah, buat beberapa orang yang kayaknya memang kayak setelah kita lihat-lihat kok udah pulang, kontrol,
kok masih paru-parunya masih rusak ya, kok masih ini dan sebagainya. Akhirnya beberapa pasien itu uh, saya sempat ngobrol dengan kolega-kolega juga termasuk di luar negeri, ini kayaknya can we treat them dengan stem cell atau turunan stem cell gitu. Itu ide saya. Saya ingat waktu itu saya menelpon teman-teman Prostem itu di Desember 2020 kayaknya. Desember 2020 aku ngobrol sama teman-teman Prostem. Waktu itu saya sedang lagi leyeh-leyeh terus kepikiran, oh iya bisa nggak sih ini di Indonesia kita gini-gini. Nah ternyata teman-teman Prostem waktu itu bilang, dok ya kita bisa provide yang dokter butuhkan tuh. Nah mau stem cell mau sekretomnya kita bisa tuh. Nah ya udah akhirnya beberapa pasien itu kita kasih stem cell, beberapa pasien lagi kita kita coba treat dengan sekretom dan ada benefit untuk pasien yang saya amati setelah saya berikan itu. Beberapa yang enggak, belum terlalu banyak, belum sampai 100-an, mungkin beberapa puluh, 40 atau 50 something. Iya. Nah, berarti si stem cell dan juga sekretom ini sudah menjadi sebuah perbincangan ya dok ya, salah satunya bisa menjadi salah satu ya untuk kita menjaga imunitas kita atau bahkan kita sudah ini bisa akhirnya dan meningkatkan tubuh kita, kualitas tubuh kita untuk bisa meregenerasi seperti itu ya. Mungkin tapi teman-teman atau sahabat prosesnya masih bingung nih dok, kira-kira dari stem cell ataupun ada juga tapi ini istilah sekretom gitu yang belum mengetahui perbedaannya, mekanismenya dari kedua terapi ini terhadap tubuh kita ketika COVID-19 itu seperti apa, boleh dijelaskan secara singkat? Jadi kalau awalnya ini kan stem cell ya, awal idenya itu adalah sel punca. Kalau di bahasa Indonesia kan ya itu sel punca. Nah, sel punca ini sebenarnya adalah sel yang boleh dibilang itu sel yang sangat berbakat, sel yang sangat punya potensi lah ya, karena dia bisa berdiferensiasi itu bahasa gampangnya apa ya, bisa ditugaskan lah menjadi berbagai sel yang lain. Nah, tubuh kita itu waktu masih di janin, masih di dalam rahim ya, itu benar-benar kayak sel punca itu. Nah, lama-kelamaan dia mulai berdiferensiasi menjadi organ-organ, terus ada yang masih tetap dibawa oleh tubuh kita waktu lahir, ya kan? Jadi kalau kita sekarang misal ada yang luka, ada yang organnya rusak, maka sel-sel tubuh itu bisa pulih lagi. Jadi kita itu seperti nanoteknologinya ini loh, kayak Tony Stark gitu ya, tapi malah lebih canggih lagi sih sebenarnya, karena kalau kita punya ada luka ke sayap atau apa gitu ya, itu kan bisa tertutup, bisa nutup, bisa pulih lagi seperti sedia kala. Dalam batas-batas tertentu tubuh kita itu bisa seperti itu. Nah, yang melakukan tugas ini itu salah satu yang sangat berperan adalah sel punca itu, si stem cell itu, ya kan? Nah, seiring usia stem cell ini kan dia berkurang jumlahnya karena kan kepake terus dan memang sudah tidak lagi makin bertambah tahun, maka sel punca kita itu makin berkurang jumlahnya karena tantangan di lingkungan, bagaimana kita hidup dan lain sebagainya, ada sel-sel yang rusak, sel punca inilah yang terus membantu perbaikannya, ya kan? Nah, begitu pula yang kita dapatkan pada saat COVID, baik dari sisi immunity-nya, sistem kekebalan tubuhnya, maupun untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, jaringan yang rusak. Nah, stem cell ini berperan. Nah, kita bisa kemudian teknologi yang udah beberapa puluh tahun ini dan makin kesini itu makin sering dibahas, sudah lebih sering digunakan, kita bisa menambahkan jumlah sel punca yang tadinya sudah berkurang, itu bisa ditambahkan lagi dari sumber-sumber
yang baik dari tubuh sendiri, tubuh pasien sendiri maupun dari orang lain, ya. Nah, stem cell ini yang datang dari luar itu kemudian akan membantu proses pemulihan, proses melawan penyakit dan sebagainya. Kemudian ada apa namanya waktu itu ini saya cerita pengalamanku saja deh ya. Kayaknya juga pengalaman dokter-dokter lain juga yang berkecimpung di dalam bidang ini atau beririsan dengan bidang ini tuh cukup relate sih. Jadi stem cell sekarang kan itu harganya untuk dijadikan treatment itu masih cukup mahal. Itu belum ditanggung BPJS sebagai contoh. Nah, masih cukup tinggi ya. Tentu kita berharap dengan makin berkembangnya teknologi pada satu waktu itu akan menjadi lebih cost efficient. Tapi sekarang memang belum sampai pada tahap itu. We are still in between lah. Buat sebagian kelas menengah oke lah. Nah, tapi kan waktu itu saya berpikir masa cuma jenderal-jenderal nih yang dapat, masa cuma pejabat-pejabat tinggi nih yang bisa afford sama treatment kayak gini nih, bisa nggak ya saya kita mencoba memberikan yang punya efek itu cukup setara ya, cukup bisa lah di efeknya cukup bagus tapi harganya itu lebih affordable. Waktu itu baca-baca lagi ini komponen apa yang dibutuhkan oleh tubuh specifically untuk COVID ya. Kalau kita treatment dengan komponen ini saja, misal interleukin, misal TNF dan sebagainya yang dibutuhkan, ini nih ada di, ternyata itu nggak hanya dibawa sama sekretom sama stem cell saja. Nah, waktu itu saya baca lagi, loh ini mah ada di sekretnya stem cell itu, atau kerennya sekarang disebutnya sekretom ya. Jadi sekret stem cell itu jadi kayak apa ya? Simpelnya barangkali kayak keringatnya stem cell ya. Jadi ini sorry kalau kurang pas mencoba bahasa awamnya ya. Kayak jadi pada saat si sel itu bekerja, dia berfungsi, dia membelah, dia tumbuh dan sebagainya, dia kan juga mengeluarkan sekresi. Dia nggak hanya menghasilkan sel, tapi juga ada protein-protein lain yang disekresikan, dan itu yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah mix ya, mixture baru yang kita amatin, loh ternyata ini punya efek antiinflamasi juga, ini punya efek regeneratif juga. Akhirnya saya lihat, wah kalau begitu ini nggak mesti seratusan juta ke atas nih, nggak usah terlalu mahal buat pasien-pasien, karena bisa dengan sebenarnya dengan treat yang biayanya lebih efisien, lebih rendah dengan menggunakan sekretom itu, yang sebenarnya masih berkaitan dengan stem cell, tapi udah nggak pakai sel lagi. Jadi di sekretom itu nggak ada selnya ya, itu hanya merupakan sekresi protein yang disekresikan oleh si stem cell itu. Nah ini ternyata efeknya nggak terlalu jauh. Buat sebagian pasien yang saya kemudian lihat, ada yang di-treat dengan stem cell bagus, ada yang tidak terlalu bagus mungkin karena komorbidnya cukup banyak ya. Tapi ada yang dirasakan perbaikan-perbaikan, ada juga yang masih bermasalah. Nah, tapi dengan sekretom juga ada yang mendapatkan, kok ini saya udah jauh lebih oke dok. Jadi ada yang long COVID nih. Long COVID itu bahasa praktisnya juga ya. Dia udah selesai, udah negatif, udah pulang ke rumah, tapi kapasitas kerjanya lama berminggu-minggu
seminggu itu nggak pernah benar-benar back to 100%. Jadi tetap kayak 30%, 40%, dikit-dikit jalan capek lagi, nggak bisa fokus dan seterusnya. Tapi begitu kita mulai berikan treatment dengan sekretom, si pasiennya oke, tentu ini nggak cuma sekretom aja ya, tapi komorbidnya tetap jalan, treatmentnya, kemudian pola hidup sehatnya juga tetap jalan, Berbarengan ya, kemudian Dok ya? barengan ya, no silver bullet saya bilang, nggak ada peluru perak ya, yang kemudian bisa dengan itu kita bilang bahwa semua masalah bakal teratasi. Nggak berani saya mengklaim seperti itu, apalagi tentu ini kan a novel treatment ya, karena masih cukup relatif baru, COVID-nya sendiri baru, kemudian stem cell dan sekretomnya juga belum terlalu banyak yang familiar, tapi secara theoretical, secara hipotesis, it could be, ya, ini bisa jadi. Dan buat mayoritas pasien yang saya treat itu banyak sih yang mendapatkan benefit, banyak yang mendapatkan perbaikan yang tadinya tidak bisa mereka dapatkan hanya dengan obat-obatan dan diet dan pola hidup saja. Itu sih yang saya amatin ya. Jadi dari sini ternyata baik dia stem cell, sel punca yang beneran ada selnya, yang kadang kita berikan berjuta-juta sel dibanding dengan tubuh kita yang bertriliun-triliun sel, itu tentu enggak, itu tentu jauh ya, tapi kan di dalam dia akan bersama dengan sel-sel lain akan merepair lagi. Nah ternyata ada sekretom ini yang kemudian ini lebih murah, kemudian less sel pula ya, jadi selnya tidak included sebenarnya. Mungkin kalau ada yang ikut, katanya nih kata teman-teman Prostem, mungkin ada sedikit dok yang ikut, tapi benar-benar sedikit, jadi saking sedikitnya nggak bisa juga kita reckon ya. Nah dua-duanya saya mendapatkan melihat bahwa pasienku mendapatkan benefit most of them. Wah, luar biasa dok. Berarti memang selain kita juga harus menjaga dari pola hidup ya dok ya, seperti makanan, olahraga, juga sahabat stem nih. Iya betul sekali. Nah untuk sahabat prostat juga di sini bisa nih untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan adanya terapi sekretom tadi ya dok. Karena tidak kalah hebat juga nih peran dan juga mekanismenya terhadap tubuh kita gitu ya, dibanding dengan stem cell itu sendiri. Wah luar biasa. Nah dok, di sini mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab ya dok ya, mungkin pertanyaan terakhir sebelum ke sesi tanya jawab nih, banyak nih dari sahabat prostat mungkin ya, terhadap mungkin masyarakat luas tuh sampai sekarang masih agak bingung nih tips agar selain kita imunitasnya juga selain tadi gitu ya, kita harus juga menjaga tubuh kita, olahraga dan lain-lain. Apakah ada tips lain dok yang akhirnya mempengaruhi imunitas kita nih, selain memang dari pola hidup gitu dok misalkan, atau dari pola hidup sendiri apa yang paling signifikan mempengaruhi imunitas kita gitu. Jadi sehingga nanti sahabat prostem bisa aware terhadap hal itu dan kita bisa sama-sama mengurangi kasus COVID-19 ini. Jadi bentar. Jadi pertanyaannya adalah tips untuk imunitasnya ya? Iya betul, buat imunitasnya. Mungkin ada 5 sih. Tapi ini pun tidak spesifik karena ini masih klaster besar ya. Pertama itu adalah jangan kena. Ini dulu ya, nih kalau bicara immunity, infeksi dan imunitas, sebisa mungkin nggak kena, Jadi kalau balik lagi ya, kalau misal nih teman-teman ada yang naik bis, naik KRL biasanya, nah itu meskipun kita nggak menggunakan masker, karena dilihatnya kita aman ya, tapi kan orang-orang kan berganti-ganti di dalam transportasi publik atau di kantor atau mungkin di mall, di keramaian gitu ya. Sekarang udah banyak konser dan lain sebagainya. Ketika tetangga Anda di samping Anda itu sedang batuk pilek kah, atau mungkin kok Anda lihat mukanya nggak sehat gitu ya. Ada yang nggak batuk pilek tapi nggak sehat, nggak ini. Better kita gunakan perisai kita. Itu satu. Di awareness, peka lah ya, itu satu. Dan peka sama kondisi diri sendiri juga. Jadi kalau misal ini
kurang fit gitu ya. Jadi udah otomatis dong hal-hal yang do's and don'ts-nya itu udah tahu. Jadi kayak yang bikin imunitasnya turun, misalnya begadang lah, makanan yang gulanya tinggi, minuman beralkohol buat yang masih minum gitu, itu otomatis di-cut, ya kan? Terus dan istirahat, jangan dipaksakan kerja. Nah, itu yang kedua. Jadi tahu kondisi diri Tubuh sendiri, sendiri ya ya, kan? Karena ya. iya, jadi jangan maksa, jangan mandang enteng apa namanya, atau setidaknya memberitahukan orang, mungkin teman, mungkin keluarga, mungkin rekan kerja bahwa I'm not in a good sedang nggak enak badan, pasti nggak delicious body, nggak enak badan gitu ya. Itu satu. Itu yang ketiga itu yang kedua ya, sorry. Jadi peka lah sama kondisi diri sendiri. Kemudian ketiga tentu makan makanan sehat sih ya. Dulu ada 4 sehat 5 sempurna, tapi teman-teman sekarang kan udah upgrade menjadi isi piringku tuh, kampanye dari Kementerian Kesehatan. Dan di situ sebenarnya junk food itu udah nggak direken, ya kan? Jadi lebih ke kita preparing makan sendiri atau memang udah punya langganan yang bisa prepare makanan sehat buat kita, ya kan? Ada proteinnya kayak telur rebus, kemudian ada sayur, ada buah-buahan, ada karbonya, ya jangan yang gula pasir gitu, tapi dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang bagus. Tentu makanan itu penting. Yang keempat, sinar matahari. Oke. Jagoanku itu sinar matahari ya. Vitamin gratis ya dok kalau bisa dibilang ya. Bukan, jadi ya dia salah satu yang gratis for free ya. Itu nggak dibayar. Tapi kan tugas dia adalah mengkonversi, membantu vitamin D di tubuh kita itu terkonversi melalui yang yang ada di bawah kulit itu kan terkonversi dengan bantuan sinar matahari ya. Dan itu free, itu gratis. Jadi manfaatkan. Vitamin D juga nanti akan nge-boost immunity-nya kita, dan sebagian besar kuman patogen itu mati kalau kena sinar matahari. Sebagian besar. Kalau dia belum masuk tubuh ya, dan kena sinar matahari ya lumayan. Jadi yang dihadapi oleh tentara kita di dalam itu udah berkurang. Iya. Tuh. Sama yang kelima, tidur sih. Kalau seseorang tuh misal dia bisa istirahat misal jam 10-an atau paling banter sampai jam 11, kemudian jam 4 atau jam 5 dia udah wake up. Mungkin ini kalau orang dewasa itu udah cukup ya, sama sedikit power nap di siang hari sekitar 15 sampai 30 menit. Itu udah oke banget. Jadi tidur itu jumlahnya ya, belum kita bicara kualitinya. Kualitinya itu misalnya dia tidak terganggu, tidak di ruang yang terang banget, tidak ngorok. Nah, itu bukan salah satu ya, beberapa poin di mana kualitas hidup kita itu menjadi lebih oke dibandingkan kalau poin-poin tadi itu dilupakan, diabaikan. Jadi jumlah tidurnya oke, kualitas tidurnya oke, maka imunitinya juga lebih oke. Sama stres. Iya, sahabat Prostem bisa diingat nih 5 poin yang jadi oleh-oleh dari dokter Koko yang harus terus kita ingat nih. Jadi kurang lebih tadi ya ada kualitas tidur, makanan dan lain-lain yang paling penting nih. Mungkin kalau Gen Z bilang ya dok saat ini harus love yourself mungkin ya. Kita harus peka juga terhadap diri sendiri, kita harus peduli dan juga tahu keadaan diri sendiri. Karena kalau kita belum mengerti keadaan diri sendiri, gimana kita mau menjaga imunitas ya dok ya? Seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak waktunya buat kita. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu, karena di sini sudah ada di question box dan juga tadi ada sahabat Prostem yang bertanya gitu ya di komentar di kolom komentar ini. Sebentar kita lihat di sini.
Nah, di sini ada yang nanya dok, dokter, aku pernah dengar dok katanya stem cell bisa buat kebugaran ya dok. Itu samakah artinya bisa buat memperkuat imunitas? Nah, ini ada hubungannya katanya dok kebugaran dan meningkatkan imunitas. Itu seperti apa dok? Silakan. Oke. Jadi pertanyaannya adalah stem cell, tiga kata kuncinya stem cell, kebugaran, dan imunitas ya. Ya, betul. Oke. Tadi di penjelasan awalku itu udah mention bahwa ada stem cell di dalam badan kita itu yang udah bawaan orok. Jadi udah dari apa namanya udah sejak kita dikandung dalam kandungan ibu itu sebenarnya udah ada stem cellnya tuh. Jadi ada stem cell yang internal ya, yang udah Ya, bawaan kita. Memang udah built in. Nah, memang seiring apa usia kita bertambah, dia bakal berkurang. Itu juga kenapa kapasitas fisik kita, ya, meskipun tidak apple to apple dengan orang lain, tapi kita bisa menilai kondisi kita itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita yang tahu sendiri. Jadi jangan dibandingin ke orang lain, tapi bandingkan dari waktu ke waktu diri kita sendiri, ya kan? Jadi uh, kebugaran stem cell itu berkaitan ya. dan kita tahu ada stem cell yang internal tadi. Nah, buat sebagian orang ya, meskipun saya tidak merekomendasikan sebenarnya karena lebih ke treatment ya. Saya tahu bahwa ada beberapa uh, apa orang itu yang kayak apa namanya, mereka itu menjalankan terapi stem cell berkala itu untuk menaikkan level fitnya mereka, level fitnessnya mereka, kebugarannya dia. Ada yang mungkin sifatnya memang atlet profesional ya, tapi kalau kalau saya sih bicaranya ya bahwa ini lebih kita mesti tinjau perlu tidaknya, efektif, efisiennya, aman tidaknya dan sebagainya, banyak faktor dan Ya. memang sebaiknya tetap dalam pengawasan dokter, dalam pemantauan dokter bagaimana nanti berapa yang diberikan dan sebagainya itu PR-nya panjang. Jadi hitung-hitungannya nggak seperti kita minum, oh ini suhu badannya tinggi terus minum paracetamol, nggak seperti itu. Jadi stem cell internal tetap berkorelasi sama kebugaran, ya, saya setuju. Stem cell juga berkaitan dengan immunity, ya, juga saya setuju. Ya. Jadi, tapi ini bukan apa, ya kayak tadi, nggak semudah itu kita kemudian mensimplifikasi atau menyederhanakan poin-poin bahwa kalau mau imunitasnya bagus kita kasih stem cell, kalau mau bugar kita kasih stem cell. Nggak ujuk-ujuk begitu. Tapi tentu ada kajian dari dokter, diskusi dulu antara dokternya dengan pasiennya, dengan misal apa keluarganya juga ikut untuk membahas ini nih situasinya apa. Jadi diagnosisnya harus tegak dulu. Diagnosisnya tegak dulu, kemudian rencana treatmentnya dibahas. Ini kita mau lari, mau mengarah kemana, mau jalan kemana dan seterusnya itu seperti itu. Bahwa eh, nanti mau diberikannya apa saja itu juga nanti included di dalam treatment dan ini yang biasanya saya lakukan sih kalau kalau ketemu dengan pasien-pasien yang sebagian itu datang tuh datang dok saya ada penyakit gini 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 boleh nggak saya dapat terapi stem cell atau sekretome dan sebagainya jadi ntar pak ntar kita kaji dulu nih perlunya bagaimana nanti apa yang di mana diberikan apa yang di target terapinya apa dan sebagainya itu harus diberikan gambaran dulu jadi pasien-pasien nanti akan lebih terinform dan lebih apa namanya ya sadar penuh saat dia memutuskan oke kita setuju ya jadi kan sekarang tuh pola hubungan antara dokter pasien kan udah seperti itu bukan lagi seperti kita ngasih instruksi yang kalau nggak dijalanin bakal gini 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 nggak selalu sudah paradigmanya udah berubah jadi kita lebih banyak itu ya jadi kita menginformasikan pak ini fungsinya nanti begini gini gini risikonya ada ini benefitnya ini dan seterusnya but I do setuju bahwa komponen stem cell adalah salah satu komponen yang ikut menentukan kebugaran dan imunitas seseorang. Oke.
Jadi valid ya dok ya, ada hubungannya nih antara sel, imunitas, dan juga kebugaran. Nah ini juga ada pertanyaan menarik nih dari sahabat Prostem dok, yang mungkin tadi udah sempat disinggung ya dok ya. Nah ini masih menanyakan tentang dok, kan lagi kita perlu banget nih terapi stem cell, tapi sahabat Prostem ini masih ragu nih kira-kira untuk terapi stem cell atau mungkin terapi skeleton ya dok ya, itu sebenarnya boleh nggak ya dok atau aman nggak ya dok? Oh ternyata masih banyak nih sahabat dari Prostem yang menanyakan keamanannya nih dok terhadap terapi stem cell atau terapi sekret. Silakan dok. Oke. Berarti ini masih relate sama yang tadi ya, aman tidaknya nih. Jadi teman-teman tentu ya harus tahu ya. Jadi air putih sekalipun kalau dia diberikan dalam jumlah yang berlebihan itu bisa membahayakan kesehatan, bisa merugikan kesehatan manusia. Ini air putih, cara air putih. Paracetamol, kalau dia udah dikonsumsi, misal berapa? Ada yang pakai patokan 2 gram, ada yang pakai patokan 4 gram, ada yang pakai 6 gram. Memang dia over the counter, obat OTC ya, banyak diperjualbelikan secara bebas, tapi tetap ada himbauan, tetap ada aturan pakai. Ini untuk obat-obat over the counter. Nah, untuk yang sifatnya perlu pengawasan, perlu pemantauan lebih, tentu kita akan melihat pertama, ini aman tidak. Tentu kalau saya lihat aman tidaknya itu adalah dilihat dari mana dia datang. Misal sekretom atau tempelnya, apakah ini datang dari laboratorium yang memang sudah ikut apa namanya? Kalau obat itu CPOB ya. Kalau stempel istilahnya apa sih Mbak? Dari Iya, CPOB dok. CPO sama ya CPOB. Saya lupa. Jadi Betul CPOB dok. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan BPOM itu sudah ada panduan, sudah ada kayak lab yang bisa bukan lab yang bisa, standar buat lab ini kalau kamu mau bikin stem cell, produk turunan stem cell dan sebagainya ini. Nah, itu siapa yang bisa comply sama itu, aturan itu. Nah, yang setahu saya Prostem bisa, makanya gue bermitra sama Prostem itu kan gara-gara itu kan. Yeah. Nah, jadi pertama source-nya kita yakin bahwa they're doing it good. Jadi mereka melakukannya dengan baik. Mereka memperlakukan distinct ya sel ini dan sekretom dan turunannya itu memang benar-benar sesuai standar, itu satu. Kalau itu sudah terpenuhi, maka buat saya itu sudah separuh, 50% sudah terpenuhi keamanannya. Nah, yang lain adalah apakah pasien ini begitu nanti barang ini masuk, ya, bahan ini masuk ke dalam badan mereka tidak ada reaksi penolakan nggak, reaksi rejeksi, reaksi anafilaksis dan reaksi alergi deh, ya, yang kita biar gampang. Nah, kalau ternyata dikasih ini, itu kan kita udah wanti-wanti mau akan seperti tahapannya apa yang akan dilakukan, dipantau sekitar berapa jam dan seterusnya itu. Nah, sampai saat ini alhamdulillahnya sih ya, yang treatment yang saya berikan ke pasien-pasien itu terkendali, ada gejala-gejala yang cukup ringan itu malah mungkin buat sebagian orang itu rada-rada menjengkelkan ya. Ini saya share barangkali reaksi alergi nggak ada. Tapi ada pasienku yang pernah ditreat dengan sekretom itu jadi lebih banyak makan. Jadi sebenarnya kita targetnya adalah ingin memulihkan ininya dia ya. Nah, itu di satu sisi dia juga harus kayak restriksi kalori, tapi karena diberikan itu dia jadi kayak mungkin metabolismenya naik kali ya. Nah, akhirnya dia jadi lebih cepat lapar. Nah, ini sebagai ya sharing lah ya. Ya tetap, tapi karena itu yang dialami oleh pasien kan, kalau kita treat itu tetap tuh kayak kadang saya nanyain tuh bisa sampai pagi, siang, sore, malam tuh meskipun dia udah pulang tetap japri, Pak, gimana apa yang dirasakan, aman dok, aman atau gimana Bu, aman sih, cuma setelah diberikan itu nggak ada reaksi apa-apa, cuman kok jadi
makannya lebih lahap ya. Beberapa pasien itu saya amati begitu tuh keluhannya. Ini kayak, nah itu, Beda ya ini kan produknya jadi responnya. ini jadi PR sih ya. Jadi Iya, PR karena kadang-kadang ada misal dia diabetes, misal dia apa namanya, dia kan jadi kayak oke ini kendali gulanya juga tetap harus kita balikan ya lebih dok ya. lebih ketat ya, lebih lebih eh, lebih banyak aspek lah yang harus Oh, yang harus dikaji. Tapi sampai sekarang alhamdulillah sih nggak ada yang apa serius, efek samping serius yang apa merugikan kesehatan pasiennya, alhamdulillahnya nggak ada. oke, wah, alhamdulillah ya dok ya. Wah, ternyata cerita-cerita di balik pengalaman pasien tuh luar biasa ya dok ya, berbeda-beda dan sangat variatif gitu. Nah, mungkin itu beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Nah, untuk sahabat Frostem yang mungkin sudah memberikan pertanyaan tapi belum sempat terjawab nih untuk kita, atau mungkin kepada dokternya langsung. Tadi juga sempat ada yang nanya mengenai bagaimana kita mau mendapatkan terapi sekretarinan. Jadi teman-teman atau sahabat prospek tuh bisa banget nih itu konsultasi dulu ya dok ya terhadap dokter yang mungkin fokus di dalamnya. Salah satunya adalah dokter Koko ya dok ya, bisa langsung konsultasi terlebih dahulu ke dokter Koko dan kemudian Ya. berkonsultasi nih dengan Prostem. Iya, dan juga akhirnya bisa disambungkan dengan Prostem dan akhirnya bisa melaksanakan terapi sekretom khususnya untuk kasus COVID-19 ini. Seperti itu ya dok ya. Nah, mungkin untuk Ya. terakhir nih dok, ada sepatah dua pesan nih closing statement dari dokter kepada sahabat Prostem tentang COVID-19 atau tentang imunitas ini, silakan dok. Ya 5 poin lah seperti biasa ya. Kalau biar gampang. Mm-mm. Uh, Terkait dengan COVID, COVID itu ini bukan teori konspirasi, tapi beneran, beneran saya. Ini tidak ada niatan apa narasi menakutkan dan lain sebagainya, tapi COVID itu tetap ada satu dengan jumlah kasus yang alhamdulillah sampai sekarang itu udah turun drastis dan apa very well managed ya, sangat bisa kita kelola. Kita harus bersyukur untuk ini, tapi tetap harus hati-hati karena pada waktu-waktu tertentu misal di mana imunitas sebagian orang itu cukup turun, agak Ya. berkurang, misal mungkin karena kecapean, mungkin karena kurang paparan sinar matahari, mungkin kurang asupan zat gizi tertentu, maka mereka kemudian menjadi lebih berisiko pada saat kena itu gejalanya lebih menjengkelkan dibandingkan mereka yang imunitasnya bagus. Itu poin pertama. Terus yang kedua, tentu awareness kita tetap harus ya. Ini kalau dulu ada istilah new normal kita itu adalah sekarang kita menjadi lebih aware kesehatan diri kita, kebugaran diri kita, dan juga bagaimana kondisi keluarga, kondisi teman, kondisi lingkungan ya. Jadi nggak bisa apa kita nggak hidup sendiri lagi, kita tentu harus aware oh gimana dan harus peka sama data. Mungkin kalau memang punya akses, ini mungkin jadi bikin parno ya, tapi ya lihat deh kayak sama aja sekarang kayak kita cek cuaca ini bakal hujan apa tidak kalau kita keluar, tetap ada perkiraan-perkiraan seperti itu untuk precaution ya, sama dengan oh iya ini sekarang case-nya lagi agak tinggi, oke I will apa namanya measurementnya tentu akan lebih lebih disiplin kayak cuci tangan, kemudian pakai masker dan sebagainya, dan istirahat begitu lebih bagus, makannya lebih junk food benar-benar diminimize dan Ya. benar-benar hijrah ke makan sehat ya. Nah poin ketiga masuk tuh makan sehat, makan sehat. Oke sekarang kita belajar belajar apa namanya dengan gizi, belajar belajar menata isi piring sendiri sehingga kemudian dengan makanan itu kita bisa optimal dalam fungsi ya, Oke. mau kerja, olahraga dan seterusnya. Terus yang keempat tentu kalau misal teman-teman sedang mendengarkan ini dan misal ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyakit tertentu dan kira-kira solusinya gimana, itu ask your doctor ya. Jadi ngobrol deh dengan dokternya. Konsultasi ya. Konsultasi apa aja sebenarnya, dokter-dokter itu mau kok diajak ngobrol apa aja. Ini jadi PR juga karena kadang kalau kita udah begitu sibuk ya, kadang kita menjadi begitu pelit, begitu irit dalam kalimat, padahal sebenarnya pasien mungkin masih yang perlu apa namanya informasi lebih. Tapi tanyakan, beberapa pasien itu
itu kadang dia datang ke tempat praktek udah ada sama daftar pertanyaan dia, dok saya ada sekian pertanyaan, bisa nggak? Oke, gue bilang. Jadi dia jadi kayak ini loh, kayak debat capres, kayak debat capres. Jadi dia ngasih pertanyaan kita jawab, ngasih pertanyaan kita jawab, gini gini gini, perspektif saya gini dan seterusnya. Jadi pasien juga menjadi lebih open, menjadi lebih terbuka. Oh ya situasinya seperti ini ya, harus saya begini gini gini gini. Jadi bukan lagi dia diinstruksi. Udah terasa Udah mau habis ya? Hampir mau habis, iya dokter. Kemudian tadi ada satu poin lagi, mungkin poin apa dok yang bisa kita ambil dari 5? Berdoa. Berdoa. Jadi yang paling penting sih menurutku ya, dan ini dari ini sahamnya menurut gue itu sekitar separuh juga. Jadi bagaimana kita memanage stres, bagaimana kita kemudian lebih tenang, lebih apa namanya, lebih santuy, itu juga berdampak loh sama imunitas kita. Jadi kalau kita itu lebih oke, lebih firm, maka ada beberapa penelitian yang juga udah menyampaikan bahwa orang-orang yang punya apa namanya lebih steady ya, lebih oke, lebih anteng gitu, itu juga dia lebih stabil dalam fungsi tubuhnya juga lebih optimum. Jadi aspek fisiknya, aspek mentalnya, spiritualnya kita benar-benar upayakan. Nah ini seimbang karena ini awal 2024, jadi masih belum telat saya pikir ya untuk kemudian kita bikin resolusi untuk dari hari ke hari ada aja yang kita pelajari terkait kesehatan tubuh kita. Oke, wah luar biasa. Ini kita bukan hanya belajar tentang ini, tapi kita tentang keseimbangan kehidupan. Wah luar biasa materi dan ilmunya. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya, informasinya ya dok ya. Semoga kita bisa dengan kesempatan lain membahas mengenai hal-hal lain ya dok ya, lagi happening dan juga dengan tema-tema lainnya. Dokter sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain kesempatan dokter. Boleh untuk dokter apabila mau melanjutkan aktivitasnya dokter, dan untuk sahabat Prostem juga boleh nih langsung bertanya kepada dokter Koko gitu ya nanti di kesempatan lain. Oke, terima kasih banyak dokter. Kalau mau silakan untuk bisa mengakhiri live ini apabila ada kegiatan lain dan ya. Oke. Sampai bertemu dokter. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam penyampaiannya. Aman dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih teman-teman Prostem. Oke. Terus berkarya. Amin. Aku udah lihat lab yang barunya keren. Siap, oke dokter. Oke, saya izin ya. Siap dokter. Terima kasih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dokter. Nah, oke, itu dia bincang seru kita sore hari ini dengan Dokter Koko. Sahabat Prostem, terima kasih banyak yang telah menyaksikan nih dari awal hingga akhir. Dan mungkin dari perbincangan kita dengan Dokter Koko ini banyak sekali ya ilmu yang bisa kita highlight dan kita bawa dan juga terapkan di rumah dan sehari-hari nih. Bahwa ternyata walaupun COVID-19 ini bukan lagi menjadi sebuah pandemi, kita juga harus aware ya terhadap adanya imunitas tubuh. Karena tidak sedikit nih kasus COVID-19 ini tetap ada di lingkungan kita, di sekitar kita gitu. Maka dari itu, kita juga perlu nih meningkatkan hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas selain pola hidup, kemudian juga hal-hal yang mungkin menunjang dari segi medis gitu ya. Kita juga harus aware bagaimana kita mengolah dan juga mengatur tubuh kita. Salah satunya kita juga harus melek nih terhadap terapi ataupun tindakan-tindakan medis lainnya untuk menunjang kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, untuk sahabat Prostem lainnya juga yang belum kesempatan untuk dijawab pertanyaannya terkait dengan COVID-19 ataupun mengenai stem cell dan juga sekretom, boleh dan bisa banget nih untuk langsung berkonsultasi dan menghubungi langsung kepada kami di Prostem, dan kita dengan senang hati bisa menjawab semuanya kebutuhan sahabat Prostem semua. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan juga keterbatasan gitu ya, kelepatan. Hal-hal itu mungkin menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di live Instagram yang lainnya. Terima kasih sahabat Prostem, selamat sore dan salam sehat. Jangan akhiri jam.